Konsekuensi manusia oleh mendiang Yang Mulia Patriark Mor Ignatius Yakub III. Manusia berusaha sia-sia untuk melepaskan diri dari tangan kematian jahat yang menyerang kaisar yang berkuasa, orang kaya yang mulia, dan orang-orang malang yang rendah hati. Kematian itu ada dua macam, kodrati dan moral. Kematian yang kodrati adalah terpisahnya roh dari raga, dan cawan pahitnya dicicipi oleh orang benar dan orang fasik. Akan tetapi, orang benar yang telah merasakan janji-janji Allah, rindu kepadanya dengan sepenuh hati, agar cepat atau lambat lepas dari kesengsaraan hidup ini, dan nikmat kebahagiaan yang lebih baik di dunia baru yang tersisa, mengetahui bahwa mereka ini adalah penghuni dunia yang sombong dan pengkhianat, dan meyakini bahwa kematian ini hanyalah jembatan antara dua dunia, melainkan tertidur, tidak lebih dari apa yang dikatakan dalam kitab. Adapun bagi orang-orang kafir, jika mereka tidak mempunyai pengharapan tersebut, maka mereka akan menerima berbagai jenis kematian sebelum ruhnya meninggalkan jasadnya, apalagi jika mereka mati yang disebabkan menuruti keinginan duniawi. Iya, kematian ini adalah tidur. Akan tiba saatnya Kristus menampakkan diri kepadanya dalam kemuliaan di atas awan di langit, dan Dia akan mengutus malaikat-malaikatnya ke ujung bumi untuk mengumpulkan dari mereka orang-orang yang terpencar-pencar. Kemudian matahari akan menjadi gelap dan bulan akan menghalangi cahayanya, dan batu-batu karang akan pecah dan kuburan-kuburan akan terbuka, dan roh akan bertiup ke atas mereka yang tergeletak di jurang yang dalam seperti roh bertiup ke atas tulang-tulang kering yang Nabi Yehezkiel lihat, dan semua orang akan bangkit. Iya, Tuhan akan mengadili mereka atas perbuatan mereka di mana kehidupan dunia ini, yang baik maupun yang jahat. Mereka yang percaya kepada Kristus dan berbuat baik akan memperoleh mahkota kemuliaan dan menikmati kebahagiaan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terpikirkan oleh hati manusia. Akan tetapi, kemegahan kemuliaan mereka akan berbeda-beda di antara mereka tergantung pada keutamaan yang diamalkan oleh mereka masing-masing, sebagaimana sabda Rasul Allah, dan di antara tubuh ada yang benda langit dan ada yang ada di bumi, tetapi keagungan benda-benda langit itu satu jenis. Dan kemuliaan benda-benda di bumi berbeda jenisnya, dan kemuliaan matahari berbeda jenisnya, dan kemuliaan bulan berbeda jenisnya, dan kemuliaan bintang-bintang pun berbeda jenisnya, sebab satu bintang dibedakan dari bintang lain dalam kemuliaan. Adapun orang-orang yang fasik dan kafir, mereka akan dimasukkan ke dalam lautan siksa kekal yang menyala-nyala dengan api non-materi. Di sana mereka akan disiksa bersama setan selama-lamanya sesuai kejahatan mereka masing-masing. Sebagaimana gandum merindukan hujan, demikian pula orang benar menantikan terbitnya hari yang mulia itu. Sedangkan lalang hanya layak untuk dibakar, demikian pula orang fasik. Adapun kematian akhlak adalah kematian jiwa dalam dosa. Dialah yang dicicipi oleh orang fasik baik hidup maupun mati. Karena sekalipun orang berdosa ada di dunia, dia tetap seperti orang mati, karena dosa memisahkan dia dari penciptanya. Inilah yang Yesus Kristus maksudkan ketika Dia berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang matinya." Seandainya manusia pertama yaitu Adam menaati perintah Allah, niscaya ia akan hidup sejahtera di surga, terbebas dari kesengsaraan dan kesusahan, menikmati nikmatnya tanah kebahagiaan dan kepuasan, serta memperbanyak keturunannya hingga menduduki tempat para malaikat yang jatuh dan menikmati kemuliaan erat para malaikat. Kematian manusia secara kodrati dan moral menjadi alasan terjadinya inkarnasi sabda Tuhan menjadi daging dan kematiannya di kayu salib, guna menghapuskan maut melalui kematiannya, membebaskan umat manusia dari belenggunya, dan membangkitkan mereka yang telah terjatuh. Tertidur melalui kebangkitannya, jika kita percaya bahwa Kristus telah bangkit dari kematian, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, maka penting bagi kita untuk juga percaya bahwa Dia akan membangkitkan kita dari kematian kuburan kita. Hal ini karena Adam yang pertama ada di bumi. Ketika dia berdosa, dia kembali ke asalnya sesuai dengan perintah ilahi, karena kamu debu, dan kamu akan kembali ke debu. Dengan demikian, seluruh keturunannya, seperti dia, kembali ke debu, karena dosanya termasuk mereka, seperti yang ada di dalam hatinya sebelum dia berbuat dosa. Adapun Adam yang kedua yaitu Kristus, sebagaimana Rasul memanggilnya,
Dia adalah surgawi, dan dia turun ke inkarnasi dengan kerendahan hati yang paling tinggi, mengambil segala sesuatu yang kita miliki kecuali dosa. Dia mati, tetapi tidak diubah menjadi debu karena dia tidak melakukan dosa. Kemudian dia bangkit dari kubur dalam kemuliaan, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam wujud manusia, yang dia ambil dari kita. Jenazah tersebut merupakan titipan yang diambilnya dari manusia dan dipersembahkan kepada Bapanya, membuktikan bahwa manusia juga akan bangkit dari kuburnya dan naik ke surga. Rasul Paulus meneguhkan hal ini ketika dia berkata, ketika kita telah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus dan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia, dan membuat kita duduk bersama-sama dengan Dia di sorga dalam Kristus Yesus. Dan perkataannya, karena kematian datang melalui manusia, maka kebangkitan orang mati terjadi melalui manusia. Sebab sama seperti dalam Adam, semua orang mati, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam Kristus. Manusia pertama dari bumi adalah duniawi, dan manusia kedua dari surga adalah surgawi. Menurut contoh yang duniawi adalah yang duniawi, dan menurut contoh yang surgawi adalah surgawi. Dan sama seperti kita telah memakai gambar yang duniawi, demikian pula kita akan memakai gambar yang surgawi. Agar Adam tidak putus tali pengharapannya, Allah memberikan gambaran tentang kebangkitan orang mati melalui nabinya Yehezkiel, di mana Dia memerintahkannya ke suatu tempat yang penuh dengan tulang-tulang yang sangat kering, dan memerintahkan dia untuk bernubuat tentangnya agar tulang itu hidup. Maka dia bernubuat, dan lihatlah, tulang-tulang itu menyatu, masing-masing tulang berdekatan satu sama lain. Kemudian dia bernubuat tentang roh itu, dan dia masuk ke dalamnya. Roh itu hidup kembali dan berdiri di atas kaki tulang-tulang itu, suatu pasukan yang sangat besar. Kristus juga mengumumkannya di depan ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas gunung, di mana Ia memanggil Musa dari antara orang mati setelah meninggalkan dunia selama ratusan tahun, dan Elia dari antara yang hidup, dan menunjukkan bahwa Ia adalah benar-benar Tuhan orang mati dan orang hidup. Bagaimana mungkin Dia tidak mengumumkannya di depan halayak Yahudi dengan menghidupkannya kembali? Putri Yairus, kepala sinagoga, dan dengan menyelamatkan putra seorang janda di Nabin dari cengkeraman maut, dan dengan membangkitkan Lazarus dari kubur 4 hari setelah penguburannya, Dia akhirnya membuktikan keabsahannya dengan kebangkitannya dari kematian pada hari ketiga, dan mendorong orang-orang yang beriman untuk menerima kematian dan menerima karangan bunga kemartiran untuknya dan untuk kabar baiknya. Oleh karena itu, kebangkitan orang mati adalah fakta yang tidak diragukan lagi. Sebab jika seolah-olah Tuhan yang Maha Esa menciptakan manusia dari ketiadaan, maka sudah sepantasnya Ia dan keturunannya yang ditanam di bumi dibangkitkan dan beristirahat dengan harapan kebangkitan. Ibarat benih yang ditanam di tanah, pemiliknya bermalam dengan harapan akan bertunas dan menghasilkan buah yang baik. Sekalipun benih itu mati di dalam tanah, Allah menyelubunginya dengan tubuh sesuai dengan kehendaknya dan membangkitkannya dari dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Rasul, demikian pula kebangkitan orang mati. Benih itu ada dalam kebinasaan dan kebangkitan tidak dapat binasa. Iya, orang mati akan bangkit dan berada dalam keadaan rohani tanpa keinginan jasmani. Mereka tidak mati dan tidak kekurangan makan, minum, dan nikah. Sebagaimana firman Tuhan yang Maha Esa, adapun orang-orang yang berhak mendapat umur itu dan dibangkitkan dari kematian, maka mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, dan tidak dapat dikawinkan. Mereka mati lagi karena mereka setara dengan para malaikat dan mereka adalah anak-anak Tuhan karena mereka adalah anak-anak kebangkitan. Dengan meninggalkan pakaiannya di dalam kubur, Yesus Kristus menegaskan bahwa setelah kebangkitan kita tidak akan membutuhkan pakaian ini atau kebutuhan tubuh lainnya, karena kita akan mengenakan pakaian kemuliaan seperti Adam sebelum dia melanggar perintah. Oleh karena itu, pencapaian kebahagiaan dan siksa kekal ditunda sampai setelah kebangkitan dan sampai hari pengadilan, ketika Allah akan memeriksa niat manusia dan memberi pahala kepada orang-orang yang bertakwa dengan warisan kebahagiaan dan mengganjar orang-orang yang zalim dengan siksa neraka. Jika orang saleh mendapat kebahagiaan dan orang fasik mendapat siksa sebelum hari kiamat,
maka hal ini bertentangan dengan keadilan ilahi. Hal ini karena tubuh adalah mitra dan instrumen jiwa dalam perbuatan baik dan jahat, dan oleh karena itu perlu untuk berbagi dengan mereka dalam pahala atau siksanya juga. Ya, jika kebahagiaan dan siksa terjadi sebelum kebangkitan, maka kebangkitan umum dan kedatangan Tuhan Kristus yang kedua kali untuk penghakiman tidak akan ada gunanya, yang bertentangan dengan ajaran kitab suci. Seperti yang dikatakan Rasul Allah, untuk semua ini yang telah dibuktikan keimanannya tidak memperoleh janji itu, karena Allah telah memberikan kepada kita suatu tatanan yang lebih baik, yaitu tidak boleh dibuat lengkap tanpa kita. Namun, jiwa-jiwa yang saleh pergi ke surga sebelum kebangkitan, di mana mereka memperoleh kebahagiaan dan kenyamanan, bergaul dengan para malaikat, dan merasakan kemuliaan abadi yang akan mereka peroleh di surga. Adapun jiwa-jiwa jahat, mereka pergi ke jurang terendah, di mana mereka tersiksa secara mental dengan setan, merasakan siksaan abadi yang akan menimpa mereka di neraka.